Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi nafahatihi wa madatihi karamati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam pembahasan khiyar yang ketiga, yaitu khiyar aib. Wa yathbutu limushtarin jahilin. Tetap hak bagi pembeli yang tidak tahu. Bima ya'ti, dengan sesuatu yang akan dibahas nanti. Jangan antum terjemahkan jahilun bima ya'ti. Pembeli mustarin jahilin bima ya'ti. Pembeli yang tidak tahu dan sesuatu yang akan datang. Nah, kalau ini terjemahannya berarti ada pembeli yang tahu akan sesuatu yang akan datang. Berarti terjemahannya syirik. Nah, itu terjemah, jadi terjemah ke syirik. Bingung mikirinnya. Memang ada pembeli yang tahu perkara akan datang. Oh, tahu dia tukang ramal. Jadi kemana-mana pembahasannya. Maka cara terjemahannya walaupun maknanya sama, tapi karena pemahaman yang salah, jadi salah dalam menterjemahkan. Wa yasbutu limushtarin jahilin, tetap khiyar, maaf khiyarnya nanti, tetap bagi pembeli yang tidak tahu. Tidak tahu apa? Tidak tahu dengan sesuatu yang nanti akan kita bahas. Oleh apa? Tetap oleh khiyar. Tetap oleh khiyar. Khiyar dalam hal apa? Muta'alaq kepada khiyarun. Khiyar dalam hal apa? Khiyar dalam raddil mabi', mengembalikan barang yang sudah dibeli. Mengembalikan barang yang sudah dibeli dengan sebab nampaknya, terlihatnya aib qadim. Ternampaknya atau terlihatnya aib qadim, mungkisin qimatan fil mabi'. Boleh baca mungkisin, boleh baca mungkisi qimatin. Mungkisi qimatin mudhaf ilaih. Mungkisin qimatan itu dengan maf'ulnya. Mungkisin qimatan, yang mengurangi ia aib qadim akan nilai pasaran, akan harga pasaran pada mabi'. Wa kaza, begitu juga lil bai'. Begitu juga apa? Yasbutu khiyar fi raddis saman. Begitu juga tetap khiyar bagi si penjual dalam mengembalikan. Begitu juga tetap khiyar bagi si penjual dalam mengembalikan uang atau saman. Bizuhuri aibin qadimin fis saman, dengan nampaknya aib qadim pada saman. Kemarin kita sudah pernah beritahu perbedaan qimah dengan saman. Qimah adalah harga standar pasaran. Saman adalah harga yang disebutkan dalam akad. Bisa saja saman lebih tinggi daripada qimah, bisa saja saman lebih rendah pada qimah, bisa saja saman sama dengan qimah. Wa atharu, dan mereka ulama fikih mengutamakan membahas yang pertama. Wa atharu, dan mereka mengutamakan. Siapa mereka?
ulama fikih mengutamakan apa? Membahas yang pertama. Mana yang pertama? Mana yang pertama? Aib pada mabi'. Nah, aib pada mabi'. Sebetulnya khiyar aib juga ada pada saman. Tapi kenapa yang dibahas itulah aib mabi', aib barang dijual. Li'annal ghaliba fi tsaman indibatu. Karena sesungguhnya yang biasa pada harga itu sudah terbatas. Yang biasa pada saman itu terbatas. Apalagi zaman sekarang. Hari ini saman apa? Yang jadi saman hari ini apa? Uang, hanya uang. Kan imbitat berarti. Terbatas. Apalagi jual beli zaman dulu. Maaf, jual beli di zaman dulu walaupun bentuknya barter, tapi sudah terbatas barang-barang yang bisa jadi saman. Apakah setiap barang bisa jadi saman? Enggak. Dalam jual beli barter, sekalipun tukar barang dengan barang, itu yang jadi saman sudah ditentukan di tempat tersebut. Biasanya barang-barang yang bisa disimpan lama, padi, jagung, ubi, emas, perak, tembaga, kuningan, perunggu. Itu yang biasa dijadikan saman. Jadi kalau kita hitung benda-benda yang jadi saman, ya terbatas. Kalau mabi enggak. Kalau mabi itu apa saja. Itu berpotensi menjadi barang yang dijual, yang dibeli. Itu sebabnya ketiga, kalau salah satu melakukan khiyar syarat, barang pada orang yang mengeluarkan khiyar syarat. Udah jelas? Apa hikmahnya? Kenapa barang sama orang melakukan khiyar syarat? Hikmahnya? Hah? Kenapa bukan pada orang yang tidak melakukan khiyar syarat? Dia kan tidak punya hak menggagalkan jual beli lagi. Ini barang sama dia saja. Kenapa di tangan orang yang mengeluarkan khiyar syarat, yang masih punya rencana untuk menggagalkan jual beli? Pikir. Agar dia tahu keadaan barang tersebut. Biar dia bisa mengenal barang tersebut yang akan mendukung keputusannya untuk melanjutkan atau menggagalkan. Ini saya jual sama kamu ya, tapi 2 hari ini saya mikir dulu. Nah, oke lah Pak, mikir, bawalah barangnya. Biar bisa Bapak pikir-pikir. Tapi kalau sekiranya barang di tangan orang mengatakan tidak khiyar syarat, itu apa barang bagi dia? Dia memang tidak punya hak menggagalkan. Yang punya hak menggagalkan itu barang sama dia untuk apa dilihat-lihat? Mana ya? Sayang saya lepaskan kayak. Itu malam pertama tuh. Saya pergi lihat lagi kayaknya saya jual aja lah. Enggak kepakai juga. Zuhur saya pas makan dia pakai dia. Nyaman, kasihan dilepasin. Di sore dia bilang, "Itu apa?" Percaya sama benda-benda lama. Tapi maghrib pikir lagi, kan ada memori. Nah, kami berdua, macam-macam lah. Mikir dia, nggak mungkin saya lepaskan. Kebayang mantan istri saya di situ, almarhumah. Macam-macam. Nah, maka berikan barang sama dia supaya dia bisa mengambil keputusan yang bijak. Itu hikmahnya. Khair. Lalu kalau ketika kedua-duanya melakukan khiyar syarat, maka diberikan ke pihak ketiga supaya kedua-duanya bisa melihat kapan saja. Berapa lama khiyar syarat itu dibolehkan? Ini zaraf mazruf kepada yajuzu lahuma syartu khiyar salasata ayyam, selama 3 hari, fa aqalla
atau kurang. 3 hari atau kurang. Jadi masa berfikir yang bijak itu 3 hari. 6 maksimal. Kalau dia mikir katanya seminggu, mendingan nggak berurusan sama dia, nggak punya pikiran. Ada rencana saya mau lepas tanah nih, tapi dan bulan ini saya lihat dulu, nggak usah dengarkan orang itu. Kenapa? Otak, selambat-lambatnya otak berpikir itu 3 hari. Salah satu ayam, beri saya waktu istikharah sebulan, nggak usah dengarin, tinggalkan saja. 6 sebulan istikharah. Kasih masa saya berpikir dalam tahun ini, setahun minta berpikir, nggak usah dipikirin. Tapi kalau bilang kasih waktu saya sehari, itu baru tajam otaknya itu. Sehari saja. Tunggu sebentar, sebentar cuma. Tunggu sebentar. Deal. Itu mantap. Ini minta kita beli barang, dia suruh nunggu sebulan. Nah, jadi khiyar syarat itu maksimalnya 3 hari atau kurang. Bi khilafi ma law atlaqa. Dengan sebalik kalau dia menyampaikan secara umum. Lain halnya kalau dia menyampaikan secara umum. Apa kata dia? Berilah sejangka waktu berfikir. Enggak disebutkan waktunya berapa lama. Au aksara min salasati ayyam, atau lebih dari 3 hari. Kasih saya berfikir 4 hari. Fa in zada 'alaiha, maka jika lebih ia syarat atasnya 3 hari, niscaya tidak sahlah akad. Dari kapan tidak sahnya? Dari ketika syarat khiyar. Tentang khiyar aib pada mabit, sebetulnya hukum juga berlaku pada saman. Kalau sekiranya kita menerima uang palsu, maka kita punya khiyar untuk membatalkan jual beli, mengembalikan barang itu. Payakillu, maka dia sedikit. Nah, payakillu, maka dia sedikit. Maaf, payakillu fi zuhurul aibi, maka sedikit padanya saman oleh terlihatnya aib. Titik. Tadi kita diperkenalkan dengan bahasa aib qadim. Apa itu aib qadim? Wal qadimu. Aib qadim adalah, aib qadim adalah, itu alif lam itu disebut dengan alif lam ahdi dzikri. Nah, atau alif lam ahdi dzihni. Tadi bicara soal aib qadim. Sekarang ada sebut lagi aib qadim. Qadimnya saja. Maknanya aib qadim. Aib qadim adalah ma qaranal aqda. Suatu aib yang menyertai akad. Suatu aib yang menyertai akad. Kekurangan itu terjadi bersamaan dengan transaksi. Atau hadasa qoblal qabdi. Terjadi ia aib sebelum diterima barang. Terjadi ia aib sebelum diterima barang. Wa qad baqiya ilal fashi, dan sungguh berkekalan ia aib sampai fasakh. Tapi kalau sekira aibnya itu ada sebelum qobat, sebelum dipasang aibnya hilang, maka tidak dianggap aib qadim. Maka syaratnya adalah aib itu terjadi bersamaan dengan akad atau terjadi sebelum barang diterima dan masih kekal, masih ada aib itu sampai pasakh. Walau hadatsa ba'dal qabdi fala khiyara lil mushtari. Jikalau terjadi ia aib setelah diqobat, setelah diterima, maka tidak ada khiyar bagi pembeli. Barang sudah dimasukkan dalam kantong plastik, kemudian sudah dipegang oleh si pembeli, kemudian digantung di stang motornya, jatuh pecah estelernya, maka nak wajib ganti. Terserak satenya, enggak wajib ganti.
Tapi kalau kiranya sate terserak ketika dihidangkan oleh pedagang, pedagang tuh sedang menghidang ini, jatuh di tangan dia, itu pelayan warung nasi Padang, mulai pada ujung jari sampai ke bahu, dua tuh, taruh dia di apa, meja makan, tuh hancur semuanya. Itu namanya aib qadim. Kenapa? Belum disentuh oleh si pembeli, belum dikobat. Itu kita nggak ganti. Bayar Pak. Semuanya bayar. Kamu yang jatuhin, ngapa kami yang bayar? Tapi kalau sekiranya pembeli sedang milih-milih lauk dia, digeser dia ke situ, oh jatuh goreng ayam satu, wah pecah, ganti. Nah, maka tertulis di minimarket, pecah berarti membeli. Itu nggak masuk tuh sebetulnya itu. Nah, itu nggak masuk. Itu nggak masuk dalam khil aib. Kenapa? Karena menyentuhnya itu sebelum terjadi akad. Wahwa dan dianya aib qadim seperti istihadah. Nah, kalau disebut istihadah berarti yang dibelinya adalah budak wanita dan nikah bagi budak wanita. Nikah bagi budak wanita. Apa maksudnya itu? Aib adalah nikah bagi budak wanita. Coba. Nah, Astagfirullah, apa maksudnya? Salah satu aib qadim adalah nikah bagi budak wanita. Coba antum uraikan. Ismail. Abu Bakar. Yusuf. Mereka tuh yang tak baik lagi. Di mana letak aibnya? Kalau wanita tuh udah nggak perawan. Kalau beli budak, dia jual, ini budak saya nggak perawan, lalu dia beli, kebetulan budaknya punya suami, apakah masih aib? Dia ada tulis sekedainya budak second, artinya budak nggak perawan. Datang pembeli, dibeli dia seorang budak, barang second penting ori. Itu prinsip hidupnya. Tapi ternyata bersuami, di mana letak aib? Apakah aib atau tidak? Kalau udah bersuami, mungkin dia akan balik lagi nanti ke tempat suaminya, kita bekerja. Dia nggak apa-apa bekerja. Kalau budak wanita, kalau bersuami, siang dia kerja di tempat majikannya, malam dia diberikan kepada suaminya, berarti kurang waktu bekerja. Kalau budak wanita dibeli dan dia bersuami, maka Said tidak boleh menggaulinya. Nanti di sana letak aib. Pertama, waktu kerjanya tidak full. Yang kedua, dia tidak bisa menggaulinya. Maka ketika dia tanya, beli budak second tapi nggak bersuami, ternyata budak itu bersuami, maka dia boleh kembalikan budak itu ke penjual. Kemudian sarikoh, punya sifat suka mencuri. Wa ibakin, suka kabur dari rumah. Wa zina,
dan berzina dari seorang budak. Ai bikullim minha, dengan masing-masing darinya yang tadi. Kenapa ditafsirkan dengan masing-masing? Karena huruf ataf yang digunakan huruf waw. Istihada wa nikah wa sarika wa ibak wa zina. Jangan sampai orang salah paham, ini mutlak jamak ini. Jadi budak bisa dikembalikan kalau dia istihada plus sudah punya suami plus punya sifat mencuri tambah suka kabur tambah suka berzina, baru boleh dikembalikan. Kan mutlak jamak. Wow. Maka beliau jelaskan bukan mutlak jamak mananya. Kullim minha, satu darinya, masing-masing darinya itu sudah dianggap aib. Wa ilam yatakarrar, walaupun tidak berulang-ulang. Dia menyuri sekali aja seumur hidup, tidak berulang-ulang, itu sudah aib. Dia hanya kabur dari majikannya hanya sekali saja, itu juga sudah aib. Dia berzina hanya sekali saja pernah, itu juga sudah aib. Wa taba, dan dia telah bertaubat, tetap juga aib. Jadi ketika dia beli budak, sampai di rumah cerita-ceritalah budak ini sama majikan barunya, terbongkar rahasia budak ini pernah berzina dulu sekali dan dia sudah taubat, maka si pembeli masih punya hak untuk mengembalikannya. Begitu yang namanya aib. Nah, bukan berulang-ulang, sekali cukup. Bukan masih melakukan, sudah taubat tetap aib. Zakaran kana au unsa, laki-laki adalah budak itu atau wanita. Bukan berarti berzina hanya aib bagi wanita, berzina juga aib bagi laki-laki. Kemudian baulin bi firashin, nah, ngompol di tempat tidur, itu juga aib. Nah, kapan itu jadi aib? In ya'tadahu, jika dia biasa akannya. Tapi kalau sekali setahun, enggak. Kalau pernah sekali seumur hidup, tidak. Dia kebayang dan mimpi sebetulnya. Dia sudah buang air di WC. Nah, ngantri WC 3 orang. Dia dah nahan dari tadi. Ngantri 3 orang. Pas giliran dia, dibuka pintu WC, dikunci rapat-rapat, kemudian buang airnya. Oh, panas. Baru bangun. Hanya sekali seumur hidup. Enggak aib. Wa balagha sab'a sinin, dan dia telah sampai usianya 7 tahun. Tapi kalau beli budak usia 5 tahun, usia 4 tahun ngompol di tempat tidur, itu tidak aib. Itu dianggap aib kalau usianya sudah 7 tahun. Kemudian bukhur, bau mulut, itu dianggap aib. Sonan, bau ketek. Bau mulut, bau ketek yang bagaimana? Mustahkimain, yang sudah sebati, yang sudah permanen kedua-duanya. Tapi kalau berbau mulutnya karena barusan makan jengkol, karena barusan makan petai, itu bukan. Berbau mulutnya karena bangun tidur, bukan. Berbau keteknya karena 3 hari belum mandi, bukan. Ini sudah mandi, bau juga. Sudah gosok gigi 3 kali, malah dia gosok gigi 3 kali pakai odol, tetap aja bau mulutnya. Itu yang dianggap sebagai aib. Titik. Wa min uyubir raqiqi, antara aib budak adalah kaunuhu namaman, keadaannya budak sering tidur. Nah, untuk apa beli budak sering tidur? Bangun tidur, tidur lagi, kemudian lepas sarapan tidur, kemudian sholat zuhur, lepas itu tidur, lepas kerja bersandar pohon kayu tidur. Namaman, itu dianggap aib, sering tidur. Sataman, suka mencaci maki. Au kadzaban, pendusta, pembohong. Akilan litinin, pemakan tanah, pemakan tanah. Au syariban li nahwi khamrin, meminum bagi seumpama khamar.
Au tarika lis-shalah, meninggalkan ibadah salat. Ma lam yatub anha, selama dia belum bertobat darinya. Kalau dia sudah bertobat, maka tidak dianggap aib. Au asamma, atau dia tuli. Asamma tuli. Au ablah, atau dia bodoh. Nah, bodoh. Atau mustaqqar rukbatain. Apa mustaqqa? Beradu. Mana tuh? Bentrok kedua lututnya ketika berjalan. Ketika berjalan tuh lututnya bentrok. Hah? Letter X. Nah, jalannya begini, lututnya itu bengkok ke depan kayak X. Nah, letter X. Aurutaqa, atau tersumbat tulang. Rutaqa, tersumbat tulang. Apa yang tersumbat? Hah? Mahalul jima. Atau yang lain tersumbat daging. Ini dua makna ini ketukar. Apakah tersumbat tulang atau daging? Au hamilan, atau bunting. Biadamiyah, pada manusia, pada wanita. Bukan hewan ternak. Hewan ternak kalau bunting nggak ada masalah, bukan aib, untung. Tapi kalau budak wanita itu aib. Aula tahidu, dia tidak mengalami haid. Man balagat isrina sana, orang yang sampai ia, man balagat, tidak berhaid oleh orang yang sampai ia 20 tahun. Usianya sudah 20 tahun tapi belum menstruasi, itu aib. Au ahadi, atau kemana? Atau ke kaunahu nammaman, ya. Au ahada sadiyaiha akbar minal akhar, salah satu dari dua puting susunya lebih besar pada yang lain. Artinya dari pada sebelahnya. Tapi lebih besar pada orang lain nggak ada masalah. Yang penting sama besar. Nah, kemudian jimah li hayawanin, liar bagi hewan. Itu jimah atau kepada istihadatin, bukan lagi kepada namaman. Jimahin li hayawanin, seperti liar bagi hewan. Wa idlin, menggigit. Menggigit, hewannya suka menggigit. Wa rumhin, menendang. Beli sapi suka nendang. Wa kaunid dari manzilal jundi, keadaan rumahnya tempat singgah tentara. Dia kebeli rumah yang sering disinggahi tentara, maka itu dianggap aib. Kenapa? Karena perlakuan tentara di zaman itu. Nah, perlakuan tentara di zamannya, atau bahasanya maklum, kalau tentara singgah di tempat itu, kalau rambutan habis, nah pisang habis, bisa saja itu ditebang, ini dipetik, itu dimakan. Nah, manzilal jun. Au kaunal jinni musallataini ala sakiniha.
Tapi biasanya naimun itu ala sakiniha birrajmi, ataunya kemana? Kaunid dari, naimun itu madi. au kaunil jinni, atau keadaan jin, musallatina ala sakiniha, punya kekuasaan atas penghuninya rumah. Bahasa hari ini rumahnya berhantu, maka itu dianggap aib. Belilah rumah saya di pinggir jalan raya itu. Berapa harganya? 200 juta. Murah kali rumah bapak. Yang lain 1 M kok 200. Ya, saya banyak uang. Nah, bosan sama rumah itu. Saya beli. Dia beli 200 juta. Senang dia, dan merasa beruntung. Nah, malam tidur, pagi jumpa di WC. Asa tidur di kamar kok di WC. Besok tidur lagi dia. Tengah malam dengar orang masak. Tengah malam dengar orang mencuci. Nah, lampu hidup-hidup mati. Nah, kemudian dihimpit oleh setan. Lepas itu anaknya kerasukan. Nah, kemudian kucingnya mati mendadak. Itu mana musallatin ala sakiniha. Berarti itu sesuatu yang dulu memang terjadi. Rumah-rumah, bahasa hari ini rumah-rumah berhantu, tapi bahasanya yang salah. Sebetulnya adalah jin yang menguasai penghuni rumahnya. Birrajmi, dengan dirajam misalnya, dilempar oleh jin. Tapi kalau dia mijat kan ada masalah. Di situ jinnya membantu. Mau sarapan nasi masak, mau buka apa, oh lauk udah digoreng. Pulang rumah bersih, mesin cuci mutar sendiri, kain dibilas sendiri, kemudian terbang dia masuk dalam pengering, dijemur, gosok. Itu aman mah. Itu kan aib itu. Nah, itu enggak aib. Nah, malam tertutup jendela sendiri tuh, kunci. Pagi dia kebuka, oh, itu kan bagus. Sapu bergerak sendiri ya, nyapu dia. Itu enggak aib. Nah, jin yang seperti itu yang sebetulnya bagus dipelihara. Itu mau. Nah, ada amalan yang kasih orang baca surah jin 41 kali untuk dapat jin. Naam, atau monyet sebagai contoh. Yar'auna zar'al ard, mereka mengembalakan, artinya mengintai, memangsa tanaman bumi. Dia beli tanah perkebunan. Ketika dia beli, ternyata di sana banyak hama monyet. Maka boleh dikembalikan atas dasar aib, karena tempat itu dimangsa oleh monyet. Titik. Wa yasbutu bi taghririn fi'liyin, tetap ia khiyar dengan penipuan fi'li yang disengaja, yang direncanakan. Tetap ia khiyar dengan penipuan yang direncanakan, yang dibuat. Wa huwa haram, dan dia adalah haram hukumnya. Sama dengan tadlis. Naam, mengelabui. Mudallas, dalam ilmu hadis disebut dengan orang itu mudallas. Kemudian doror, membahayakan atau merugikan. Mana contohnya mengelabui atau merugikan? Seperti tasriyah, baginya hewan yang dijual. Kata tasriyatin lahu, seperti mentasriyah baginya hewan.
Apa itu tasriyah? Wahia, dan dianya tasriyah adalah ayat suruka halabahu muddatan qabla bai'ihi, bahwa membiarkan ia seseorang, meninggalkan ia seseorang memerasnya hewan muddatan beberapa masa qabla bai'ihi sebelum menjualnya, liyuhima supaya dia memberikan dugaan, supaya dia menanamkan dugaan kepada si pembeli. Kalau wahama yahimu itu menduga, kalau yuhima supaya dia menanamkan dugaan kepada si pembeli. Dugaan apa? Kasratal laban, banyaknya susu. Dah janji sama pembeli, kapan datang lihat sapi saya? Oh, minggu depan saya datang. Minggu dia datang, hari Kamis susu sapinya nggak diperas lagi, hari Jumat nggak diperas, hari Sabtu nggak diperas, 3 hari susunya itu besar. Kemudian datang pembeli, ini sapi perah saya, Masya Allah, berapa liter per hari ini? Kamu lihat aja sendiri. Iya, ini banyak ini. Akhirnya dia beli, karena anggapannya ini sapi penghasil susu banyak. Padahal karena 3 hari nggak diambil susunya. Nah, itu disebut dengan tasriyah. Hukumnya haram, jual belinya bisa dibatalkan oleh pembeli. Ternyata sampai di rumah diperas. Setelah diperas, air susu diminum, kemudian ditunggu besok, kekecil, tunggu besok lagi, hanya kecil. Oh, baru tahu dia, ternyata kemarin tuh susu 3 hari yang nggak diperas. Maka dikembalikan sapi, ditambah 2 sok atau 1 sok. Mana bahasa hadisnya? 2 mud. 2 mud nggak salah. Kembalikan sapi dan kembalikan 2 mud sebagai ganti susu kalau sudah terminum. Contoh yang lain tasriyah adalah mengikalkan rambut budak wanitanya. Taj'id. Nah, mengikalkan rambut budak wanitanya, dikeritingkan. Dia sebelum budak wanita dijual, dibawa dia ke salon, dikeritingkan rambutnya, kemudian baru dijual. Nah, ini tergantung kepada kondisi setempat. Di waktu itu, keriting itu termasuk tanda kecantikan. Nah, termasuk nilai poin cantik keriting. Kalau sekarang enggak. Nah, mana ada alergi sama keriting, nggak mau saya deh, rambutnya sepermi. Nah, akhirnya yang rambutnya sepermi di tribonding, bonding, dilurusin rambutnya. Sebulan lepas tuh, kenapa rambut kamu udah mulai keriting? Memang keriting rambut saya. Oh, berarti saya tertipu. Boleh dikembalikan. Jadi taj'id itu hanya contoh. Nah, kalau di tempat itu orang suka keriting, rambut lurus dikeritingkan, berarti penipuan. Kalau di tempat tersebut orang suka rambut lurus, rambut budaknya keriting diluruskan, terbukti itu juga dianggap penipuan. La khiyara bi ghubnin fahish. Tidak ada khiyar dengan rugi yang mencolok. Tidak ada khiyar dengan sebab rugi yang terlalu. Kazanni mustarin nahwa zujajatin jauharatan. Seperti menduga oleh si pembeli seumpama kaca akan permata. Dia menduga kaca itu permata. Dia pergi ke tukang cincin, kemudian dilihat di situ. Nah, ini berapa Pak?
itu lumayan mahal. Nah, luar negeri itu, Kolombia. Hah? Kolombia berapa? 500.000. Murah kali 500.000. Ya, kalau beli enggak. Dibeli dia. Dibawa ke sama tukang ikan. Berapa dibeli nih? 500.000. 500.000 tuh pinggir jalan tuh 20.000 nih. Kaca mana? Ini Kolombia punya. Nah, dicek ke tukang permata, kaca pecah. Datang dia ke situ, kembalikan uang saya, kamu menipu. Itu tidak dianggap sebagai aib. Kenapa? Kenapa enggak dianggap aib? Litaksirihi, karena cerobohnya pembeli, bi'amalihi biqadiyati wahmi min ghairi bahthin, dengan berbuatnya si pembeli dengan tuntutan dugaannya dari tanpa diteliti. Litaksirihi, karena cerobohnya pembeli, bi'amalihi, dengan sebab tindakannya pembeli, dengan tuntutan wahamnya, duganya, tanpa dia bahas. Itu kan salah kamu. Kenapa nggak bertanya? Kenapa nggak bawa kawan yang mengerti tentang permata? Kamu nggak mengerti tentang permata, kenapa nggak dicek lebih awal? Itu kesalahan sendiri. Harga yang harusnya 50.000 kamu kebayar 500.000 karena menganggap kaca itu adalah permata, maka tidak ada khiyar. Titik. Wal khiyaru bil aibi, dan khiyar aib walaupun dengan sebab tasriyah, penipuan, fauriyun, itu harus segera. Dulu baru mendatangi rumah si penjual, itu tidak akan merugikan, tidak akan merusak khiyar. Kalau dia mendatangi rumah penjual lalu di tengah jalan azan berkumandang lalu dia mampir untuk sholat, maka itu tidak membatalkan khiyar aib. Begitu juga makan, dakhala waktuhuma, yang sudah tiba waktu kedua-duanya. Wa qada'u hajatin, tidak juga mengapa qada hajat. Wa salah, apa tu? Wala salamuhu alal ba'i, tidak juga mengapa salamnya si pembeli kepada si penjual. Salamnya si pembeli atas si penjual. Jadi dia dah datang, kemudian pergi ke rumah si penjual, dia katakan assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Barang yang kamu jual ke saya cacat, saya mau kembalikan. Nah, maka salam tadi tidak merusak khiyar aib. Dengan sebalik muhadatsatihi, berbincang-bincangnya seseorang, dengan sebalik ngobrolnya seseorang. Nah, basa-basi, pendekatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan masuk, duduk. Nah, kita bersaudara, diikat oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Masuk kedatangan ke sini untuk mengembalikan barang kamu yang cacat. Kira ngajak 3 hari tadi. Enggak, mengembalikan barang kamu yang cacat, yang sudah sebeli. Itu merusak enggak? Merusak? Merusak? Iya, rusak. Rusak khiyar aibnya. Artinya enggak boleh lagi dikembalikan. Katanya enggak usah kamu kembalikan, saya enggak terima. Nah, kamu tidak punya hak lagi untuk mengembalikan. Kenapa? Jumpa dengan saya, kamu targhib dulu, taskil dulu.
Harusnya salam to the point. Nggak ada boleh tanya-tanya. Sehat? Apa kabar? Kondisi sekarang bagus nggak? Ada pesan mau saya sampaikan? Ada saya mau bicarakan? Kata dia, barundiang sudah makan. Nah, makan dulu. Nah, kalau sudah makan, barundiang sudah makan, dia makan dulu, baru cerita mengembalikan barang aib, khiyar aibnya batal. Itu makna fauri, segera. Tapi kalau salam tidak. Wala salamu ala bai', kalau salam kepada penjual tidak. Walau alimahu lailan, jikalau mengetahui ia seorang akannya aib di malam hari, falahu ta'khiru, maka boleh baginya seseorang menunda pengembalian hingga pagi. Wa yu'zaru fi ta'khirihi bi jahlihi jawazar raddi bil aibi in qaruba ahduhu bil Islam, dan dianggap uzur di dalam keterlambatannya seseorang, di dalam mengakhirkannya pengembalian barang dengan sebab ketidaktahuannya seseorang, akan boleh dikembalikan dengan sebab aib. Dengan sebab tidak tahunya seseorang, boleh dikembalikan barang dengan sebab aib. Jadi setelah dia beli barang aib, setelah dia beli barang, kemudian dia ketahui barang itu cacat. Tahu misalnya hari Sabtu, hari Ahad kawan datang ke rumah, lalu diceritakanlah penyesalannya, membeli barang cacat. Saya nyesal kebeli barang cacat saya. Motor yang saya beli itu ternyata motor rakitan. Mana nanti saya dirazia, dianggap pencuri motor. Itu kan bisa kamu kembalikan sama penjualnya. Saya kan sudah terima barang, sudah kasih uang. Bukan, saya kan nggak janji. Saya nggak janji kalau motor ini kalau nggak ori saya kembalikan. Nggak ada saya janji. Diberitahu oleh kawannya, soal janji nggak janji. Kalau barang itu kamu temukan rusak, cacat, merugikan kamu, motornya rakitan misalnya, maka janji nggak janji kamu punya hak untuk mengembalikannya. Nah, taunya hari Sabtu, tapi dia nggak kembalikan pada hari Sabtu, karena dia nggak tahu kalau barang cacat bisa dikembalikan. Hari Ahad baru dia tahu, dan hari Ahad tuh dia kembalikan. Keterlambatan satu hari karena dasar tidak tahu, itu bisa dianggap uzur, bisa dianggap alasan yang dibenarkan, sehingga dia masih berhak untuk mengembalikan. Kapan hal itu terjadi? Sama siapa? Sama mu'allaf. In qaruba ahdu bil Islam, jika baru saja masanya seseorang dengan agama Islam. Kalau dia baru saja memeluk agama Islam, au nasya'a ba'idan anil ulama, atau dia tumbuh kembang jauh dari alim ulama, atau dia tumbuh kembang jauh dari ulama, lahirnya, dewasanya, remajanya, sampai dia pada usia sekarang itu tidak pernah jumpa dengan ulama. Jumpa ada sekali-sekali waktu tabligh akbar. Kalau enggak dia pergi berjalan kaki jauh sekali baru jumpa ulama. Itu juga boleh. Au bi jahli fawriyatihi in khafiya alaih, atau dia menunda pengembaliannya barang dengan sebab jahli fawriyatihi, tidak tahu harus segeranya mengembalikan. Dia tunda pengembalian dengan sebab tidak tahu segeranya pengembalian. In khafiya alaih, jika tertutup perkara tersebut
atasnya seseorang, jika tersembunyi hal tersebut atasnya seseorang. Jadi pembeli tersebut dia tahu barang aib ini boleh dikembalikan, tapi rencana mau dia kembalikan hari Jumat depan sambil ke pasar. Padahal dia hari Selasa udah tahu. Sekarang hari Ahad dia udah tahu. Hari Ahad dia sudah tahu barang itu cacat, tapi niat mengembalikan hari Jumat depan. Ketika dikembalikan hari Jumat, kenapa kamu kembalikan barang ini? Ya karena barang kamu cacat. Kapan kamu tahu barang ini cacat? Hari Ahad. Kenapa enggak hari Ahad akan mengantarkan, tunggu hari Jumat? Ya waktunya cuma ada hari Jumat. Kalau hari Jumat kamu hantarkan, maka kamu tidak punya hak untuk mengembalikan barang. Loh kenapa? Kan sudah cacat. Syarat mengembalikan barang cacat itu harus cepat. Pas tahu langsung kembalikan, nggak boleh ditunda-tunda. Oh kalau itu saya nggak tahu. Nah, kalau harus cepat saya nggak tahu. Tapi kalau boleh dikembalikan saya tahu. Tapi pengembaliannya mesti cepat saya nggak tahu. Apakah uzurnya diterima? Hah? Alasan itu bisa diterima? Bisa diterima? Tergantung. In khafiya alish. Jika hal-hal itu memang dia tidak tahu, bisa diterima. Tanya, kamu sekolah di mana? Dulu. Pernah masuk pondok pesantren? Enggak pernah. Pernah belajar agama soal muamalah? Enggak pernah. Saya SMK bagian mesin, SMP umum, SD belum bahas itu, maka orang itu diterima alasannya. Tapi kalau dia katakan dia pernah mondok baca kitab Fathul Mu'in, lalu dia nggak tahu kalau barang aib harus segerakan cepat, alasannya tidak bisa diterima. Jadi bisa diterima itu in khafiya alaih, jika tersembunyi ia pengetahuan harus dikembalikan cepat atasnya si pembeli tersebut, dikarenakan dia bukan orang belajar agama. Summa in kanal bai'u fil balad, kemudian jika adalah si penjual di dalam negeri yang sama. Kalau penjual ada di dalam negeri yang sama, kita beli di Padang, kita di Padang, penjualnya di Padang, raddahul mustari binafsih, mengembalikan akannya barang oleh pembeli dengan dirinya pembeli, artinya dirinya langsung yang menyerahkan, atau boleh wakilnya si pembeli, nggak mesti dia, wakilnya juga boleh. Kemana dikembalikan? Boleh dikembalikan ke bai' si penjual, boleh juga dikembalikan kepada wakilnya si penjual. Kita beli barang di kedai, sampai di situ, ketika kita mau mengembalikan barang, katanya mana pemilik kedai? Bapak sedang keluar, Pak Bos sedang keluar. Nah, terbalik. Maka kita nggak usah nunggu Pak Bosnya balik, serahkan saja kepada karyawannya. Ini barang yang saya beli kemarin, nggak nyala sampai di rumah, mati. Nah, ini nota pembeliannya, bukti saya beli di sini. Nah, jadi nggak mesti dikembalikan pada si penjualnya, bisa kepada wakilnya penjual. Itu kalau ada di negeri. Walau kana al-bai'u ghaiban anil baladi, jikalau adalah si penjual itu jauh dari balad,
wala wakila lahu biha, tidak ada wakil baginya si penjual dinya balat, rafa'al amro ilal hakimi, melaporkan ia seseorang urusannya kepada hakim, hukumnya wajib. Wala yu'akharu atau wala yu'akhiru, dan tidak boleh menunda ia seseorang menunggu kehadirannya si penjual. Ketika kita pergi ke pasar raya, sampai di kedai itu tempat kita beli, ada tulisan situ tutup selama 3 hari karena keluar kota. Nah, kita mau mengembalikan barang kita yang cacat. Sampai di kedai si penjual ada tulisan, maaf kami tutup selama 3 hari karena ada perjalanan luar kota. Apa yang dilakukan oleh si pembeli? Nah, lapor ke hakim, berikan, sampaikan ke pengadilan, dan tidak boleh dia tunda-tunda sampai hadir daripada si pembeli, maaf si penjual, nggak boleh dia tunda. Kelah 3 hari, sekarang hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, berarti si penjualnya dah datang. Saya datang Rabu saja, tidak sah. Kalau dia tunda sampai hari Rabu, tidak diberikan laporan ke hakim, maka khiyar aibnya gagal. Titik. Fa iza ajaza anil inha'i, maka jika tidak mampu ia si penjual dari menyelesaikan atau melaporkan ke hakim, maka apabila tidak mampu ia si pembeli, si pembeli daripada melaporkan ke hakim, inhak kami menyampaikan, melaporkan ke hakim, apalagi hari ini kemana mau kita lapor? Nggak tahu kita ke hakim mana yang melayani laporan pengembalian barang aib. Saya rasa nggak ada. Nah, maka pada hari ini sistemnya hanya sukarela. Sistemnya hanya kesepakatan. Ini saya beli, kalau baju ini sampai di rumah nggak cocok sama ukuran sama anak saya, sekali kan minggu depan. Iyalah, kalau nggak cocok kembalikan aja, ada gantinya. Nah, itu hari ini hanya perjanjian saja, nggak ada ditangani oleh pemerintah atau pengadilan. Jadi kalau hari ini kejadiannya, nggak bisa kita melapor. Nah, linahwi marad misalnya, karena seumpama sakit, karena seumpama nggak ada tempat melapor, karena seumpama melapor itu harus pakai uang, ashada alal faskhi, maka solusinya adalah mempersaksikan ia seseorang atas pasakh. Dia cari 2 orang jamaah masjid, dia cari dua orang kawannya yang adil, kalian berdua, aku persaksikan barang yang saya beli dari kedai si fulan, barangnya cacat, kemudian saya berniat untuk mengembalikan barang cacat ini kepada si penjualnya, tapi karena dia belum ada di tempat, maka saya beritahukan kepada kalian, saya mempasah jual beli ini. Nah, selesai itu, datanglah si fulan, si pedagang itu. Kita katakan barang bapak cacat, mau saya kembalikan. Tahunya 3 hari yang lalu, tapi datang ke sini toko bapak tutup. Nggak percaya saya. Nah, kamu udah terlambat, udah 3 hari baru tahu udah terlambat. Saya belum terlambat, tapi karena kamu nggak ada di tempat, maka dibawalah masalahnya ke hakim, dan dia bisa menampilkan 2 orang saksi pasakh. Nah, itu solusinya.
Fa in ajaza anil ishad, maka jika tidak mampu ia seseorang daripada mempersaksikan. Jika tidak mampu ia seseorang dari mempersaksikan, enggak ada tempat untuk bicara, enggak ada yang adil, semuanya kawan-kawan pedagangnya adalah wanita, atau saksi yang akan dihadirkan enggak sholat, atau orang tidak tahu menahu soal itu. Ini kamu apa-apa ini ngajak-ngajak saya nggak mau terlibat dengan kasus kamu. Jadi karena orang nggak mengerti, dia nggak bisa terima. Apa yang dibuat? Lam yalzamhu talaffuz, tidak wajib akannya seorang oleh melafazkannya. Ngomong sendiri nggak wajib. Kalau nggak ada yang dengerin nggak wajib ngomong. Tapi kalau ada yang dengerin baru kita ngomong. Jadi Islam tuh logika juga. Kalau kamu nggak ada yang nyaksikan, penting ngomong. Ngomong nggak kamu kemarin kamu puasa? Ya saya nggak ngomong. Siapa yang dengar? Tak apa saya ngomong. Nah, memang nggak wajib untuk ngomong. Titik. Lalu apa langkah-langkah yang diambil ketika kita sudah ingin mengembalikan barang? Ketika pembeli akan mengembalikan barang aib, apa saja yang mesti dia lakukan? Walal mustari tarkus isti'mal. Wajib terhadap pembeli meninggalkan pemakaian. Itu kewajiban pertama. Sebelum barang dikembalikan. Setelah kita tahu aib, kita punya niat untuk mengembalikan barang, tapi karena belum ada waktu, nunggu siang, maka yang pertama yang mesti dia lakukan adalah meninggalkan memakai barang. Kalau yang dia beli itu adalah ransel misalnya, dia beli ransel di pasar, dimasukkan barang dia di situ, sampai di rumah ternyata cacat, maka dia niat mengembalikan ranselnya. Pada saat itu dia wajib mengeluarkan barang-barang dari ransel tersebut. Nah, wajib dikeluarkan. Kalau dia beli mobil, kemudian ternyata aib, maka dia niat untuk membalikan. Maka barang apa saja yang sifatnya membebani, bukan aksesoris ya, yang sifatnya beban, itu wajib diturunkan dari kendaraan. Falau istakhdama raqiqan, maka jikalau dia minta pelayanan ke budak, maka jikalau dia minta pelayanan kepada budak yang dia beli, padahal budak itu aib, budak itu cacat, dan dia punya niat untuk mengembalikan, tapi belum dikembalikan karena menunggu waktu, sementara dia minta pelayanan kepada budak itu, walaupun hanya dengan kata-kata iskini, tolong tuangkan aku air minum. Iskini, ambilkan aku air minum. Tuangkan aku air minum. Au nawilni thawba, tolong ambilkan aku akan pakaian. Atau kata dia, ayo tidur, aghliqil bab, kunci pintu. Fala radda, maka dia tidak boleh mengembalikan kohro secara memaksa. Maka dia tidak boleh mengembalikan secara memaksa. Nyuruh kunci pintu saja. Dan malam nih, besok kamu saya mau kembalikan ke majikan kamu. Kamu punya sifat dari usia 25 tahun ngompol. 2 hari saya lihat ngompol daharing rumah nih, busuk. Nah, sekarang tidur, kasih itu terpal di bawah. Tapi sebelum tidur tolong kunci pintu dulu. Nah, merintah kunci pintu doang. Maka tidak boleh lagi dia mengembalikan secara paksa. Kenapa disebut kohro secara paksa? Karena kalau si pembeli, si penjual mau menerima sukarela, itu nggak ada masalah. Tapi kalau secara paksa, syaratnya jangan kamu pernah manfaatin barang tersebut walaupun manfaat yang kecil. Wa illam yaf'al ar-raqiqu ma umira bih, walaupun tidak melakukan oleh budak sesuatu yang diperintahkan ia budak dengannya.
walaupun tidak melakukan ia budak, tidak melakukan oleh budak tersebut sesuatu yang ia diperintahkan dengannya. Nah, diperintah untuk minta air minum, enggak diambilkan minum oleh budaknya. Diperintahkan untuk kunci pintu, budaknya enggak mau kunci pintu, maka tetap si pembeli tidak punya hak mengembalikan budak kepada pemilik atau penjual, karena dia telah mempergunakan budak, minta pelayanan, tidak meninggalkan pemakaian ketika dia sudah niat untuk mengembalikan. Fa in fa'ala syai'an min dzalik, maka apabila dia melakukan sesuatu dari hal tersebut tanpa dituntut, tanpa disuruh, memang dia kunci pintu sebelum tidur, dia cuci piring sebelum tidur, dia kasih minum kepada majikannya tanpa diminta, lam yadurrah, tidak mengapa ia hal tersebut. Titik. Habis pembahasan tentang khiyar aib. Nah, kita simpulkan, boleh mengembalikan barang yang kita beli kalau kita jumpa aib qadim. Apa itu aib qadim? Aib yang terjadi ketika akad atau sebelum barang diterima. Itu aib qadim. Nah, cara mengembalikan atau cara khiyar aib adalah alal faur, segera. Segeranya itu dinilai dari hukum adat. Al-adatu muhakkamah. Far'un law ba'a hayawanan, jikalau menjual ia seseorang akan hewan, lau ba'a hayawanan, jikalau menjual ia seseorang akan hewan, au ghairahu, atau selainnya hewan, bisyarti bara'atihi minal uyubi, dengan syarat bebasnya hewan atau selain hewan, bebasnya hewan atau selain hewan, minal uyub, dari kekurangan-kekurangan pada mabik. Itu syaratnya. Sebeli barang kamu ini dengan syarat nggak ada yang rusak. Sebeli hewan kamu ini dengan syarat tidak cacat. Atau alla yarudda biha, bahwa tidak mengembalikan ia seseorang dengan sebabnya aib, bahwa tidak mengembalikan ia seseorang dengan sebabnya aib. Inilah yang dibuat di dalam khiyar syarat ini, yang dibuat oleh minimarket, supermarket. Di sana sudah ditulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Nah, itu maknanya. Maknanya dia mensyaratkan tidak boleh dikembalikan barang dengan sebab aib. Walaupun aib, walaupun rusak, nggak boleh dikembalikan. Itu syaratnya. Tapi sebelum kamu beli, kamu boleh memeriksa. Sebelum kamu beli, boleh kamu cek. Tapi kalau sudah kamu beli, tidak boleh kamu kembalikan walaupun cacat. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Nah, akad seperti itu bagaimana hukumnya? Sahal akdu, sah akadnya. Sah akad, nggak rusak itu akad.
Walaupun dia buat aturan seperti itu, akadnya sah, nggak cacat, nggak rusak. Lalu konsekuensinya bagaimana? Wa bari'a min aibin batinin bil hayawani mawjudin alal aqdi lam ya'lamhul ba'i la an aibin batin fi ghairil hayawan wala zahirin fihi. Dan bebas. Nah, bebas ia seseorang dari aib batin di hewan yang ada ketika akad, yang tidak mengetahui akannya oleh si penjual. Tidak dari aib batin pada selain hewan, dan tidak juga aib zahir padanya selain hewan. Akad sah, tapi ketika itu kalau yang dijual itu adalah hewan, dengan syarat dia bebas dari aib pada mabih. Siapa mensyaratkan? Siapa? Penjual. Walau ba'a, jikalau menjual ia seseorang akan hewan dengan syarat bebas daripada aib pada mabih. Kata dia, saya jual kepada kamu hewan ini. Nah, periksalah. Kalau kamu punya kawan dokter hewan, bawa dokter hewan. Periksa mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Dari buntut-buntutnya cek, giginya cek. Tapi ingat ya, kalau sudah saya jual, tidak ada istilah batal karena cacat. Saya jual hewan ini tidak punya tanggung jawab dengan kekurangannya. Nah, itu yang dikatakan. Jadi kalau mau beli, cek dulu. Kalau sudah dibeli, tidak boleh kamu kembalikan dengan sebab cacat yang kamu jumpai. Samanya begitu jual beli. Kalau sudah kamu beli, berarti kamu sudah pastikan barang ini sehat. Saya tidak katakan barang ini sehat nggak sehat. Tapi kalau sudah kamu beli dengan syarat saya tidak mau bertanggung jawab dengan ada kekurangan pada benda, dan tidak boleh kamu kembalikan karena kekurangan tersebut, jual belinya sah. Lalu si penjual itu apakah bebas dari tanggung jawab? Jawab, dia bisa bebas dari aib batin yang ada di hewan, yang sudah ada ketika akad, yang tidak diketahui oleh si penjual tersebut. Tapi kalau dia tahu aib batin, tapi sengaja dia tutupi, lalu dia mengatakan saya tidak bertanggung jawab kalau ada aib, maka dia nggak bebas. Misalnya sapi betina mandul. Nah, ini saya jual sama kamu sapi betina ini. Periksalah baik-baik, ceklah baik-baik. Kalau ada salahnya, jangan dibeli. Kalau sudah kamu beli, saya tidak bertanggung jawab kalau ada cacat, dan saya nggak mau terima pengembalian barang. Barang dibeli nggak bisa dikembalikan. Oke lah, kata si pembeli, dibeli dia. Setelah dibeli, dikawinkan nggak beranak, dikawinkan nggak beranak, dikawinkan nggak beranak. Tanya, ini sapi kamu saya kembalikan karena dia mandul. Nah, kata si penjual, saya kan sudah beritahu kamu tidak mau dituntut dengan kekurangan apapun. Pertanyaan yang perlu ditanyakan pada penjual, apakah kamu tahu sapi kamu mandul? Tahulah saya. Nah, kalau kamu tahu, kamu wajib menerima pengembalian. Kamu tidak bisa bebas daripada aib batin, yaitu mandul, yang memang sudah ada ketika akad, yang kamu sendiri mengetahuinya.
Tapi kalau sekiranya aibnya itu hewannya cacingan, ususnya rusak, sapinya asam lambung, sapinya penyakit ma, nah itu si penjual nggak tanggung jawab, karena memang dia nggak tahu. 6. Kemudian si pembeli tidak bebas dari aib batin pada selain hewan. Tidak bisa bebas pada aib batin pada selain hewan. Misalnya barang elektronik, tahu kerusakannya, tahu kekurangannya, walaupun itu benda dalam, onderdil dalamnya, mesin motor misalnya, itu kan batin itu, maka dia nggak bebas. Dan tidak juga aib zohir, tidak juga bebas pada aib zohir padanya selain hewan. Nah, titik. Walau ikhtalafa fi qadamil aibi, jikalau berbeda pendapat kedua-duanya, si pembeli dan si penjual, dalam hal terdahulu aib, si pembeli mengatakan aib pada barang ini aib kodim. Aib yang ada pada barang ini adalah aib kodim. Kenapa dibilang aib kodim? Supaya dia bisa mengembalikan barang. Si penjual mengatakan ini bukan aib kodim, ini aib ini terjadi ketika barang sudah di tanganmu. Ini aib hadis, bukan aib kodim. Jadi terjadi perbedaan pendapat antara si penjual dan si pembeli tentang aib itu kodim atau baru. Wahtamala sidiku kullin, bisa saja jujur atau benar masing-masing. Ihtamala, ada kemungkinan benar masing-masing. Kita benarkan si pembeli ada benarnya, kita benarkan si penjual juga ada benarnya ketika kita cek aib tersebut. Jadi kedua-dua pihak bisa saja benar. Kalau demikian kejadiannya, siapa yang dibenarkan? Suddiqul ba'i biyamini, dibenarkan si penjual dengan sumpahnya. Nah, dibenarkan si penjual dengan sumpahnya. Di dalam tuduhannya si penjual, di dalam dakwaannya si penjual, hudutsahu, akan barunya aib, akan barunya aib. Kenapa? Karena kaidah asal, li'annal asla luzumul akdi, karena hukum asal itu lazimnya akad. Lazimnya akad. Wakilah walau hadatsa aibun, jikalau terjadi aib, jikalau terjadi aib, maksud aib di sini ada aib baru, diambil dari bahasa hadatsa. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, kalau barulah aib, artinya kalau terjadi aib baru. La yu'raful qadimu bidunih, yang tidak bisa dikenali aib qadim dengan tanpanya aib baru. Tidak bisa dikenali aib qadim dengan tanpanya aib baru. Contoh, kasri bildin, memecahkan telur. Kita beli telur, telurnya busuk. Busuk itu yang apa?
Kita beli telur, kemudian telurnya ternyata busuk, ternyata telur dingin, sudah nyatu kuning sama putih, nggak cocok buat telur. Itu aib apa? Aib qadim. Kenapa aib qadim? Karena telur baru dibeli, beli siang, dibuat siang itu juga telurnya dingin, berarti aib qadim. Tapi kalau telurnya seminggu yang lalu, itu bisa saja aib itu sama kita. Ini baru kita beli, langsung kita pecahkan. Sekarang terjadi aib baru. Apa aib barunya? Telurnya udah pecah. Tadi telurnya bulat, sekarang pecah cangkangnya. Tanpa dipecahkan, tahu nggak telurnya dingin? Nggak, berarti terjadi aib baru yang tidak bisa dikenali adanya aib qadim dengan tanpa aib baru tersebut. Atau jauzin, pati jauzin kemarin, bawa pala. Au takwiri bitih, melobangi semangka yang mudawwad, yang berulat. Melobangi semangka yang berulat. Niscaya rudda, dikembalikan ia barang, wala arsya alaih, tidak ada ganti rugi terhadapnya pembeli, lil hadithi, karena aib baru, karena aib baru. Kata penjual, boleh saya terima telur kamu, telur yang udah dingin nih, saya terima. Tapi tadi kamu beli bagaimana kondisi? Telur itu masih ada dalam cangkangnya, bisa saya rebus. Sekarang bagaimana mau rebusnya udah pecah begini? Kamu ganti cangkangnya yang pecah. La arsya alih. Begitu juga semangka yang dilobangi. Nah, maka sebelum semangka dibelah, lobangi dulu. Sebelum durian dibeli, dilobangi dulu. Lobangi segi 4, dicek ada ulat nggak, manis nggak, masukkan lagi, bisa ditutup. Tapi kalau kita beli semangka, langsung kita belah, kemudian berulat, boleh dikembalikan? Boleh kembalikan? Boleh, karena aib. Tapi kita kena ganti rugi. Ganti rugi kenapa? Semangkanya kok dibelah, jadi dipotong harga dikit. Kenapa? Karena belah semangka. Kenapa potong harga? Karena diketahuinya semangka itu berulat atau tidak berulat, cukup dilobangi, tidak usah dibelah, nggak usah dipecahkan. Nah, jadi yang tidak ada ganti rugi itu adalah aib hadis, la yu'raful qadimu biduni, yang tidak bisa kita kenali aib qadim kecuali dengan adanya aib hadis. Tapi kalau bisa dengan yang minimal, kenapa dengan yang lebih? Kalau lebih dari batasan minimal, maka dia kena ganti rugi. Wa yuttaba'u fir raddi bil aibi ziyadatul muttasilatu, dan diikutkan di dalam mengembalikan dengan sebab aib, yaitu ziyadah yang bersambung, kelebihan yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya samni, gemuk. Contohnya ta'allumis san'ah, belajar kreativitas, walau bi ujratin, walaupun dengan pakai upah. Nah, kita beli kambing betina, kita beli usia yang sudah waktu beranak, bahkan dengan tujuan untuk jadikan bibit pengembangan. Kita beli setahun, dikawinkan gak beranak,
ditunggu 2 tahun nggak beranak juga, berarti kambingnya aib. Taunya kapan? Setelah 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu kambing itu kan kita kasih makan, badannya bertambah, kemudian bertambah gemuk. Boleh nggak kita kembalikan kambing karena mandul? Boleh? Boleh karena aib. Tapi ketika kita kembalikan, kita punya konsekuensi. Ada konsekuensi hukum yang kita harus taati. Kalau kamu memulihkan kambing tersebut dengan gemuk-gemuknya, dengan daging yang bertambah. Mana? Ini kambing kamu. Mana uang saya? Berapa kemarin dibeli? 2,5 juta. Ini 2,5 juta. Sorry, masa 2,5 juta? Kambing kamu saya beli kemarin kurus, sekarang gemuk. Nah, gemuknya itu bayar dong. 2 tahun saya pelihara, nggak dapat anak, tapi saya pelihara. Boleh diminta uang? Tidak boleh. Jadi kalau mau kembalikan, kembalikan dengan ziyadah muttasilah. Yang kita beli adalah budak, yang kita beli adalah beru. Nah, beru, kita belilah anak beru itu. Bukan anak beru, beru gadis. Nah, tujuannya untuk manjat kerambi ya. Akhirnya dididiklah manjat kelapa. Dapat nih beru itu manjat kelapa. Baru kita tahu kekurangannya. Dia suka menggigit anak-anak. Tadi kan ada bahasanya, kalau hewan yang suka menggigit itu dianggap aib kodim. Dianggap sebagai aib kodim, bisa dikembalikan. Tapi kalau kita kembalikan, kita mesti kembalikan dengan kepandaiannya, yang sudah pandai memetik kelapa. Walaupun kepandaian itu kita leskan pakai upah ujro, masukkan di les. Jadi ada yang buka itu, orang Pariaman buka les di Ulu Gaduk situ. Nah, les baru manjat kelapa. Nah, sebulan bayar 200.000. Udah 2 bulan dia belajar situ, dapat sertifikat. Nah, ketahuan kekurangannya, kita kembalikan beruknya dengan kepandaiannya tanpa minta upah. Mau ada konsekuensi seperti itu? Silahkan. Kalau nggak mau, nggak boleh kembalikan. Jangan maksa orang. Nah, mendingan jual saja kambingnya untuk korban daripada dikembalikan sia-sia 2 tahun ngurus kambing. Mendingan jual saja beruknya harga lebih tinggi dikit daripada dikembalikan ambil modal. Hanya konsekuensinya begitu. Kalau ada barang aib dikembalikan dengan berikut dengan faedahnya, kelebihan yang nggak mungkin terpisahkan. Begitu juga kandungan yang menyertai jual beli. Kandungan yang menyertai jual beli itu wajib dikembalikan dengan kandungan-kandungannya. Kalau kandungan itu sudah ada ketika jual beli. Memang yang kita beli itu kambing bunting, sapi bunting. Setelah kita pelihara 2 bulan, 3 bulan, lalu kita temukan cacatnya, kita boleh kembalikan sapinya berikut dengan kandungan yang ada di dalamnya. Kalau kandungan itu ada ketika akad. Tapi kalau kandungan itu ada ketika bersama kita, maka itu tidak boleh dikembalikan. Artinya tidak ikut dengan induknya. Walaupun ketika kita kembalikan induk hewan ini kepada si penjual, nanti ketika anaknya lahir, kita yang berhak. Kenapa? Karena kandungan itu ada setelah akad. Setelah kita beli hewannya, dan kita kawinkan, kawin bunting, sebunting kita tahu cacatnya, kan konsekuensinya cepat dikembalikan. Kembalikanlah hewan itu. Nih, hewan kamu saya kembalikan. Tapi ingat ya, itu yang dalam perutnya itu punya saya.
Nah, kenapa? Karena bersama saya hewan ini dikawinkan. Maka musannaf lihat di sini hamlin korona bai'an, yang dikembalikan yaitu diantaranya kandungan yang menyertai jual beli, tidak kandungan yang ada setelah jual beli. Tidak ikut dikembalikan munfasilah, tidak ikut dikembalikan munfasilah, faedah yang terpisah, faedah yang lepas daripada barang. Contohnya anak, hewan selama dibeli, kemudian kita pelihara, kemudian hewan itu beranak. Setelah hewan itu beranak baru ketemu cacatnya, kembalikan induknya saja, anaknya nggak ikut. As-samar, buah-buahan juga begitu, kita beli kebun beserta tanam-tanamannya, kemudian kita tunggu udah berbuah, buahnya sudah kita petik, atau buahnya masih di batang tapi sudah siap dipetik. Pas ketika mau metik buah, tahu cacatnya apa? Lokasinya banyak monyet. Dan itu diantaranya tadi, lokasi banyak monyet. Kita batalkan jual beli, tapi buah yang ada di batang itu kita dah berusaha jaga 24 jam untuk menyelamatkan buah itu. Baru sadar, oh pantasan dijual murah. Kenapa? Harus ronda sampai buah dipanen. Maka ketika berbuah, nampak monyet, kita kembalikan. Saya nyatakan, saya kembalikan kebun kamu, saya minta uang saya, karena wilayah ini banyak hama monyet. Tapi buah itu tetap milik saya, dan saya minta izin untuk meronda 24 jam di kebun kamu sampai buah dipetik. Nah, itu hak siapa? Si pembeli. Kenapa? Karena dia ziyadah munfasilah. Wa kadzal hamlu hadis fi milkil mushtari. Begitu juga kandungan yang terjadi ketika menjadi milik si pembeli. Seperti yang saya katakan, buntingnya itu hewannya ketika di tangan si pembeli, maka kandungan walaupun tidak bisa dipisahkan, dikembalikan hewan dalam keadaan kandungan mengandung. Walaupun tidak bisa dipisahkan, tapi secara hukum dia tidak ikut kepada mabi'. Fala tuttaba'u firraddi, maka tidak dianggap ikut ia kandungan dalam pengembalian. Bal hiya lil mushtari, akan tetapi dianya kandungan milik si pembeli. Habis fasal khiyar aib. Dan cara mengembalikannya dan konsekuensi dalam pengembalian barang. Ada pertanyaan seputar itu? Ya. Mengenai khiyar aib tadi, syaratnya kan bersegera. Iya. Jadi kalau sudah ada kata-kata yang lain, maka kalau nggak kembali lagi kembalikan. Gimana sekiranya penjual ini tahu kalau barang tersebut ada aibnya, kemudian dia tahu kalau yang pembeli ini datangnya mau kembali barang, kemudian dia cari cara supaya syarat itu nggak diajak ngobrol gitu. Padahal si pembeli ini ingin cepat-cepat mengatakan mau kembali barang. Bagaimana hukumnya? Tetap batal. Kenapa? Si pembeli kan bisa meng-cut pembicaraan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Tunggu dulu, jangan tanya-tanya sehat saya. Saya datang ke sini mau mengembalikan barang kamu yang cacat. Bisa kan? Kenapa dia ikut alur? Ridho bisi, ridho bima yatawalladu min. Rela dengan sesuatu berarti rela dengan sesuatu yang akan lahir darinya. Kalau kamu rela melayani dia ngomong, berarti rela dengan gagalnya khiyar aib. Kan bisa kita cut kecuali terpaksa. Misalnya dia ngomong aja dari tadi, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, dia cerita panjang lebar. Sudah kita cut, tunggu dulu sementara. Tunggu dulu, teriak lagi. Kayak kemarin kasus saya di Arafah.
Nah, kita beli anggur korma basah, korma rutab, udah ditimbang, minta uang kembalian. Dia kita minta uang kembalian, dia agak bengong gitu, kayak nggak layanin. Dia dengar, pura-pura, supaya kita diam pergi, nggak minta. Saya teriakin, ya akhi, baru cepat kembalikan. Nah, itu caranya, diteriakin. Untung dia bilang ya akhi, gue bilang ya rojul, bergawat lagi. Itu lebih mengamuk berarti kalau bahasa ya rojul. Ya akhi itu masih santun, orang Indonesia. Nah, kalau orang Arab mana bilangnya ya fatah, ya rojul. Tapi kalau santun ya Muhammad, ya akhi. Jadi bisa di-cut, pembicaranya bisa di-cut. Nah, jadi tidak dianggap sebagai keringanan hukum atau uzur yang bisa diterima karena si penjual punya cara mengelakkan pembicaraan. Tidak dianggap uzur. Nah, yang kemarin di masalah memisahkan antara ibu dan anak, ibu budak. Salah satu salahnya kemarin itu dimiliki oleh satu pemilik. Iya. Nah, yang mau kita tanyakan, bagaimana kasusnya kalau antara ibu dan anak ini dimiliki oleh pemilik yang berbeda? Soalnya ada penjelasan yang di bawah, kecuali kalau antara ibu dan anak ini dimiliki oleh dua pemilik. Bentuk kejadian bagaimana itu? Ibu dan anak dimiliki oleh dua pemilik. Bentuk kejadiannya terjadi perperangan. Terjadi perperangan antara muslim dengan orang kafir. Kemudian pada perperangan pertama di bawah panglima perang Sultan Anu, maka di sana ketangkap emak dia. Anaknya tidak. Anak ini disamakan oleh ayahnya. Kemudian selepas itu terjadi peperangan ronde kedua. Pasukan itu sudah pulang karena kecapean, dikirim ronde kedua dan tertangkap anaknya, ayahnya terbunuh. Sudah terpisah ayah dan anak dalam ghanimah yang berbeda, maka ibu akan dibagi di mana? Di tentara pertama. Anak dibagi di mana? Tentara kedua. Terpisahlah ayah dan anak dan ibu, pemiliknya beda. Apakah itu dosa? Apakah wajib seorang pemilik bayi itu menjual kepada si pemilik ibu? Apakah wajib si pemilik ibu menjual ibunya kepada said pemilik anak? Tidak wajib. Apakah wajib si pemilik anak harus tinggal satu negeri yang pemilik ibu? Nggak wajib. Selesai perang, kamu dapat ibunya ya? Iya, alhamdulillah saya dapat anaknya, si bayi. Nah, saya mau pergi lagi ke Jakarta. Haram memisahkan anak sama ibunya. Kamu tinggal dulu di Padang 7 tahun baru boleh ke Jakarta. Ribet tuh urusan. Jadi boleh si majikan ini melakukan safar membawa bayinya. Kenapa dia safar? Karena dia bukan pemilik ibunya. Jadi terpisah ibu dan anak, bukan dalam satu hak milik. Tapi kalau dalam satu rampasan nggak boleh. Ibu dan anak ketangkap dalam perang yang sama dengan pasukan yang sama. Lalu si ibu kasihkan sama si A, kemudian anak kasih sama si B, itu kan nggak boleh. Lihat tadi babnya kan, pilkismah juga nggak boleh. Maka pada saat itu ibu dan anak harus kita gabungkan dan dikasih kepada satu prajurit. Kalau itu lebih daripada jatah dia, maka dia akan ganti dengan uang. Nah, kamu harusnya dapat satu ibu setengah anak. Berarti dah kelebih kepada kamu jatah setengah budak. Kemana? Sini kan uangnya. Maka uangnya akan diambil oleh pihak pengurus rampasan perang. Maka yang setengah anak bayi tadi yang merupakan jatah tentara yang lain akan diganti dengan uang. Karena wajib di dalam membagi harta rampasan tidak boleh memisahkan ibu dan anak, karena itu dalam milik yang
sama, perang yang sama, pasukan yang sama. Kalau terpisah ibu dan anak pemilik yang berbeda, perang yang berbeda dengan pasukan yang berbeda, ibu tertawan di pasukan pertama, anak tertawan di pasukan kedua. Nah, berarti terjadi dengan kehendak Allah tanpa ada unsur manusiawi di dalamnya. Nah, itu enggak dosa. Khair, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.